Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan uh, hasil proyek kelompok kami, yaitu dari kelompok 5 dengan berjudul perancangan sistem informasi pengolahan gaji karyawan di PT Sub Solution. Baik, saya akan menjelaskan bagian saya terlebih dahulu. Bagian yang saya kerjakan adalah bagian form login dan form karyawan. Apabila form login ini dibuat dengan kondisi, di sini terdapat NIP dan password. Apabila kita loginkan dengan NIP 003 dengan passwordnya 003, maka masuk ke form karyawan. Apabila dimasukkan form NIP-nya untuk form direktur, maka akan masuk ke direktur. Dan apabila kita mengisi data NIP untuk dari NIP personalia, maka akan masuk ke personalia, menu form personalia. Baik, langsung saja. Ini pada bagian menu akun karyawan pada form karyawan. Di sini saya sudah terindikasi halo 003 Madasi, terindikasi bahwa NIP 003 bernama Madasi telah login di form karyawan. Lalu di master ini saya membuat tiga menu, yaitu profil pribadi dan data kehadiran dan logout. Langsung kita ke profil pribadi terlebih dahulu. Di sini saya membuat kondisi di mana saya harus mengupdate data, alamat, status kawin, jumlah anak, dan nomor telepon. Ini hanya berlaku untuk dalam profil pribadi ini, karyawan tidak berhak mengubah NIP, NIK, nama, tempat tanggal lahir, sampai golongan darah, termasuk agama dan jabatan. Karena ini adalah tugasnya seorang personalia. Jadi ketika kita mengubah data alamat, maka personalia akan mendeteksi bahwasannya alamat Anda sudah diubah, diupdate di database-nya. Lalu kita langsung ke tombol back-nya, karena kita langsung kembali ke menu form karyawan utama. Di sini kita kembali ke form karyawan. Apabila kita tekan tombol back dari profil pribadi, maka kembali ke form utama. Langsung ke data kehadiran. Apabila kita langsung klik pilih daftar kehadiran, maka akan muncul form baru dengan isi data kehadiran karyawan tersebut. Terindikasi bahwasannya halo 003 Madasi. Anda di sini di tabel sini ditunjukkan bahwasannya Madasi telah melakukan kehadiran. Dan kehadiran ini hanya bisa diubah oleh seorang personalia. Apabila ditekan tombol back, maka akan kembali ke menu form karyawan. Lalu kembali ke form karyawan. Setelah form karyawan selesai, maka kita akan kembali ke form login utama. Dengan mengklik master dan logout, maka akan kembali ke form login utama. Dan ini untuk bagian pengerjaan saya, yaitu form login dan karyawan. Penjelasan dari saya. Ya. Di sini saya akan menjelaskan dari menu menu personalia. Di sini saya akan masuk dulu sebagai sebagai orang personalia dengan NIP 002, passwordnya juga 002 agar lebih mudah. Lalu kita ke login. Kita ada kesalahan. Saya akan coba ulang lagi mengisinya. Ya, login. Ternyata sudah berhasil login karena saya ada kesalahan di passwordnya. Untuk saat ini saya sudah berhasil. Lalu saya pencet OK. Di sini saya sudah membuat dua menu, yaitu pertama menunya adalah menu file yang berisi dengan tes login dengan logout. Nanti saya akan jelaskannya setelah saya menjelaskan dari menu master. Nah, di menu master ini ada form register, data karyawan, data kehadiran, data jabatan, menu laporan, menu tunjangan, dan menu slip gaji. Di master ini saya akan dibantu oleh rekan-rekan saya. Tapi untuk saat ini saya akan menjelaskan dari form register. Di form register ini terisi NIP, nama, password, NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan seterusnya. Di sini adalah merupakan dari form baru karyawan baru yang baru mendaftar sebagai anggota perusahaan PT Swift Logistic Solution. Apabila data yang sudah diberikan oleh karyawan kepada personalia sudah lengkap, otomatis data tersebut akan masuk ke dalam database PT Swift Logistic Solution. Dan saya akan menekan tombol back
Di sini balik ke menu personalia kembali. Di saat saya menekan master lagi dan melihat data karyawan, maka di sini muncul seluruh data yang kita lihat. Sebutannya adalah rekapan data karyawan. Di sini kita dapat mengubah data karyawan tersebut apabila ada kesalahan dari pihak karyawan tersebut. Seperti kita ada jabatan yang di tingkat seperti jabatannya itu si karyawannya itu ternyata naik pangkat. Oke. Baik, di sini ada seorang karyawan dengan NIP 003 dengan nama Madasi dan seterusnya. Saya akan mengklik dan lalu klik edit. Otomatis dia akan mengarahkan kita ke form edit karyawan. Di dalam form edit karyawan ini seluruhnya itu dapat diedit dari NIP, NIK, nama dan seterusnya. Kembali ke sebelumnya, dikatakan dia itu naik jabatan, otomatis jabatannya itu bukan lagi karyawan, menjadi sekarang contohnya sebagai manajer. Dia ternyata naik jabatan sebagai manajer. Lalu kita klik edit, otomatis data telah diubah. Data telah masuk ke database PT Shift Logistics Solution. Lalu kita back, apakah data berhasil keubah di tabelnya? Mari kita lihat. Ternyata sudah berubah. Lalu, di sini ada tombol cek tunjangan, delete dan back. Apabila kita ingin menghapus data, otomatis kita harus ngeklik tombol delete. Jika kita ingin mengetahui tunjangannya berapa, mari kita cek tunjangannya. Kita klik, lalu kita hitung. Data berhasil diupdate. Klik tombol hitung ini menghubungkan save data untuk ke database-nya tanpa perlu menambahkan tombol save di sini. Lalu kita klik back dan klik back lagi, balik ke menu personalia. Lalu di sini ada pada saat saya klik master di data kehadiran, di sini muncul tabel kehadiran. Di sini data kehadirannya bisa kita ketahui sebutannya dia adalah rekapan data kehadiran seluruh karyawan, mau itu dari manajer, HRD, karyawan tersebut atau direkturnya. Di sini ada tombol klik tambah yang artinya itu apabila saya klik tombol tambah ini akan otomatis mengarah ke form tambah data absen. Apabila saya mengklik tombol edit, otomatis akan mengarahkan ke form edit. Untuk saat ini saya akan klik data 003 Madasi karyawan, atau saya klik aja sebagai HRD-nya aja. HRD, saya klik edit, otomatis dia akan mengarahkan kita ke form ini. Di sini jumlah kehadirannya itu saya hitung untuk saat ini di dalam absensi sebesar 20. Kita klik edit. Data mengubah data. Saya klik ini cancel dulu. Kita klik delete dulu. Kita akan ubah kembali menambahkannya data. Data telah terhapus. Kita klik tambah dengan NIP 002. Nama adalah Yusuf. Jabatannya adalah tadi HRD. Dan jumlah kehadirannya adalah 20. Akan saya klik save. Data telah tersimpan. Lalu saya klik cancel. Dan kembali lagi ke data kehadiran. Di sini saya akan klik back. Kembali akan muncul menu personalia. Di sini rekan saya akan menjelaskan tentang data jabatan. Silakan kepada rekan saya. Untuk data jabatan yang saya kerjakan, coba diklik Ali. Nah, di sini data jabatannya berisi
asisten manajer, direktur, HRD, karyawan, ketua tim, manajer, office boy atau girl, staf keuangan. Dan di sebelah kanannya pun ada gaji pokok yang sudah tercantum. Untuk tombol edit, kita bisa mengubah gaji pokok pada jabatan tertentu. Coba diedit. Nah, untuk tabel editnya, kita bisa mengubah gaji karyawan. Nah, datanya dan data telah diubah. Dan data asisten manajer gajinya pun berubah. Untuk tombol delete, kita bisa menghapus data jabatan dan gaji pokok karyawan. Coba di delete, Li. Nah, kalau di delete bisa juga ditambah. Klik tombol tambah. Nah, di sini kita bisa menambahnya dan juga nambahkan gajinya. Ya. Pencet tombol save. Ya. Dan data baru pun tercantum asisten manajer. Sudah, itu data saya yang saya kerjakan. Untuk selanjutnya, menu laporan. Menu laporan ini terdiri dari 2 file yang saya kerjakan, yaitu laporan data karyawan dan laporan kehadiran karyawan. Untuk laporan data karyawan, coba dipencet tombol. Nah, dan ini untuk data karyawannya. Di back, di laporan data kehadirannya, cek. Nah, ini kan form tabel data kehadiran karyawan. Itu yang saya kerjakan saja. Selanjutnya bisa Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan dari data jabatan dan menu laporannya. Saya akan menjelaskan sedikit lagi, yaitu menu tunjangan. Yang tadi sebelumnya saya menjelaskan di data karyawan tersebut ada namanya tombol cek tunjangan. Di situ merupakan adalah form untuk menghitung data tunjangannya. Pada saat kita sudah menghitung, otomatis data tersebut akan masuk dalam data tunjangannya. Di sini adalah menu tunjangannya. Menu tunjangan terdiri dari 2, yaitu data status kawin dan data tunjangan. Untuk melihat status kawinnya itu saya akan klik untuk mengeceknya. Datanya itu sudah ada. Di sini ada tombol tambah dan delete. Otomatis di sini saya akan mencoba mendelete data dari kata lajang. Lajang saya akan hapus. Apakah yakin? Saya akan klik OK. Data telah terhapus dan sudah tidak ada namanya status kawin dari lajang dan jumlah tunjangan yang telah didapatkannya. Apabila saya klik tombol tambah, akan masuk ke form data status kawin baru. Yang tadi sebelumnya saya sudah delete, yaitu lajang. Otomatis saya akan mengisi data tunjangan lajangnya. Jumlahnya yaitu sebesar Rp50.000. Saya akan klik save, data telah tersimpan otomatis, dan saya klik cancel. Data ada lagi di data tunjangan status kawin ini. Lalu saya akan klik back. Otomatis dia akan masuk ke menu tunjangan. Di data tunjangan ini yang telah saya jelaskan di awal, sebelumnya tadi, di sini sudah terpapar tunjangan yang telah didapatkannya. Yang terdiri dari NIP, status kawin, tunjangan status, jumlah anak, tunjangan jumlah, yaitu jumlah tunjangan. Ini ada tunjangan jumlah anak maksudnya. Di sini ada sebelahnya adalah jumlah tunjangannya, total dari jumlah tunjangan yang didapatkannya. Apabila saya klik delete, otomatis data tersebut akan menghilang dan saya akan menghitungnya kembali itu menggunakan melalui data karyawan di menu personalia. Lalu saya akan klik back dan
akan kembali menu tunjangan dan saya klik back lagi, akan masuk ke menu personalia. Di sini ada menu slip gaji. Di sini rekan saya akan menjelaskan menu slip gaji dan hingga akhirnya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung saja ke menu slip gaji. Ya, slip gaji adalah sebuah rangkuman dari gaji-gaji yang terdapat pada karyawan, jabatan, dan kehadiran. Dia dirangkum dalam menu slip gaji. Coba masuk ke data slip gaji, bisa dicek. Data slip gaji ya ini detail dari gaji-gaji yang ada dan jumlah kehadiran, dan jumlah tunjangan, gaji pokok, jumlah potongan itu seperti dia mungkin absensi dan sebagainya. Gaji bersih adalah hasil dari gaji yang sudah di total. Silakan kembali. Dan juga ada menu slip gaji yang yaitu hitung slip gaji. Coba dimasuk cek. Di dalam data slip gaji terdapat detail-detail dari segala seperti NIP, nama, jabatan, jumlah hadir. Nah, jika kita klik cari dan sesuai dengan NIP yang kita maksud, maka muncullah data-data yang terdapat dari nama, jabatan, jumlah hadir yang ada di file dari form sebelum-sebelumnya. Maka ada nama Yusuf, HRD. Dan itu kan masuk dari form sebelumnya. Dan jika kita mengklik tombol hitung, gaji berhasil dihitung. Artinya telah berhasil perhitungan gaji yang sudah dihitung dari angka-angka sebelumnya, yaitu dari jumlah kehadiran, menentukan gaji-gaji selanjutnya, jumlah tunjangan, gaji pokok, dan potongannya. Dan maka hasilnya akan menjadi gaji bersihnya. Dan kita akan masuk ke menu direktur. Coba masuk ke login menu direktur. Itu masukkan dengan 005, passwordnya pasti sama 005 juga. Dan berhasil login. Dan di dalam menu direktur ini terdapat master. Coba silakan dibuka master. Nah, master dari menu direktur itu terdapat laporan-laporan yang ada dalam form-form sebelumnya. Jadi direktur itu mengecek data-data laporan dari form-form. Coba kita masuk ke laporan data karyawan dulu. Nah, inilah detail-detail data karyawan yang setelah diisi dari personalia. Nah, ya kembali. Dan coba kita masuk ke menu laporan kehadiran karyawan. Nah, di sini adalah jumlah dari kehadiran yang yang karyawan, jumlah kehadirannya seperti apa ya. Silakan kembali. Selanjutnya menu master, coba master laporan slip gaji. Nah, inilah hasil dari tadi perhitungan dalam data slip gaji yang dihitung sebelumnya. Nah, ini dimasuk ke menu direktur, masternya, yaitu inilah list gaji yang dimaksud sudah masuk ke dalam gaji bersih, jumlah potongan ya. Silakan kembali. Dan ya seperti itulah hasil dari semua program yang kami ciptakan. Dan ada tombol logout tentu saja untuk keluar dan masuk lagi dengan menu login ya. Ya, terima kasih. Sekian dan terima kasih apabila sudah menonton video ini dari awal sampai sekarang. Apabila banyak kesalahan dalam video ini, saya sangat mohon maaf sekali. Bahwasannya kita masih ada kekurangan dan ilmu kita masih banyak keterbatasan dalam pembelajaran online ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa.